Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syafi'i. Di sini saya akan menjelaskan letak astronomi dari negara Asia Tenggara dan pengaruhnya mulai dari perbedaan iklim, perbedaan musim, perbedaan flora dan fauna. Nah, jadi di Asia Tenggara itu terdapat pendirinya ada 5 negara. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ada 5 negara yang baru bergabung di Asia Tenggara, yaitu adalah negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Luas Asia Tenggara itu adalah sebesar 4,5 juta kilometer persegi atau sekitar 3% total luas daratan bumi. Nah, sangat luas sekali Asia Tenggara itu. Kemudian untuk batasan-batasan dari Asia Tenggara sendiri. Nah, untuk sebelah utara, nah itu berbatasan dengan dataran Cina. Kemudian sebelah selatan, kita itu negara Asia Tenggara itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timur Leste. Kemudian sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian sebelah barat ada Samudra Pasifik dan India. Letak geografis, negara ASEAN terletak antara 28 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 92 BT sampai dengan 141 bujur timur. Nah, untuk keanekaragaman hayati, lokasi geografis di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa membuat seluruh negara-negara ASEAN beriklim tropis. Karena beriklim sama, ASEAN relatif punya kekayaan alam yang sama. Nah, itu dikutip dari ASEAN.com. Anggota ASEAN, mereka adalah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wilayah ASEAN menjadi rumah bagi 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Ini membuat ASEAN wilayah dengan porsi burung endemik dan mamalia terbesar di dunia. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan endemik sekitar 25% dari total yang ada di dunia ada di negara ASEAN, terutama Indonesia. Kemudian selama 2 dekade terakhir, lebih dari 2000 spesies baru ditemukan di wilayah ASEAN. Begitu pula dengan kekayaan bawah laut, wilayah ASEAN ini memang luar biasa. Menjadi pusat keanekaragaman hayati. Laut yang dikenal sebagai Coral Triangle atau segitiga terumbu karang. Di Laut ASEAN ada beragam jenis terumbu karang. Luas terumbu karang sekitar 70.000 km persegi atau 28 dari total terumbu karang di dunia. Nah, untuk perekonomian negara Asia Tenggara. Asia Tenggara itu punya landscape yang ditandai dengan banyaknya pegunungan, dataran hijau, dataran tinggi. Sementara untuk perairannya umumnya laut dangkal dan jumlah sungai yang sangat banyak. Sungai ini berpengaruh pada perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Iklim yang mendukung dan banyaknya sungai membuat sebagian besar negara ASEAN ini mengandalkan sebagai agrikultur sebagai sumber pangan dan ekspor. Kemudian untuk hasil kebunnya, negara Asia Tenggara ini biasanya memproduksi karet, pisang, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, untuk Perkenalkan, nama saya Rizal Mustafa dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 6C, absensi 32.
Saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara lingkungan alam dengan penyebaran penduduk Asia Tengah. Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis di dunia. Asia Tengah merupakan penghubung antara Asia Timur dan Timur Tengah yang kaya akan hasil alam dan energi. Karena itu, Asia Tengah merupakan jalur minyak potensial bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan Asia Tengah terdiri dari 5 negara, yaitu Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Secara geomotorik, negara-negara seperti Kazakhstan merupakan kawasan kaya akan hasil tambang. Lalu, Uzbekistan merupakan penghasil emas terbesar di kawasan Asia Tengah, yaitu mencapai angka 80%. Kekayaan mineral yang dimiliki oleh Uzbekistan berupa perak, tembaga, timah, seng, tungsten, batu bara, dan uranium. Uzbekistan juga menjadi kawasan yang istimewa di Asia Tengah karena memiliki sumber daya air terbesar di Asia Tengah. Turkmenistan menyatakan memiliki cadangan gas sebesar 11,1 triliun meter kubik, 3 kali lebih besar daripada cadangan Rusia. Kyrgyzstan merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas alam. Hal dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga Kyrgyzstan mampu menciptakan produk energi hidroelectricity sendiri untuk kemudian mengekspor energi tersebut ke negara RRC dan negara Asia Tengah lainnya. Negara yang terakhir adalah Tajikistan. Tanah yang dihuni oleh para Tajik ini termasuk negara yang mempunyai standar ekonomi rendah di kawasan Asia Tengah. Dengan kepemilikan cadangan minyak dan gas yang tidak banyak, namun meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, Tajikistan tetap menjadi negara penghasil emas dan perak. Selain itu, secara geopolitik di dunia, Asia Tengah digunakan sebagai jembatan antara Asia Timur dengan Timur Tengah. Kemudian, daerah-daerah iklim Asia Tengah. Asia Tengah adalah wilayah dari benua Asia yang meliputi wilayah antara Laut Kaspia dan Cina. Asia Tengah terdiri dari 5 negara bekas Republik Soviet. Yang terbesar dan paling utara adalah Kazakhstan, di sebelah selatannya terletak Uzbekistan di barat dan Kyrgyzstan di timur, dan di bagian paling selatan adalah negara Turkmenistan dan Tajikistan. Topografi wilayah Asia Tengah jauh dari lautan dan berada di tengah daratan. Kondisi terisolasi dari perairan ini mempengaruhi pola iklim dan cuaca. Faktor yang mempengaruhi iklim Asia Tengah. Seperti namanya, Asia Tengah terletak di jantung benua Asia, jauh dari samudera manapun. Pegunungan tinggi termasuk pegunungan Himalaya, Hindukush, dan Karakoram. Memblokir angin yang kaya uap air dari Samudra Hindia. Oleh karena itu, iklim Asia Tengah cenderung kering. Kondisi isolasi dari perairan itu juga menyebabkan perbedaan suhu panas dengan dingin yang ekstrim. Pada setiap hari dan musim panas, suhu di Asia Tengah sangat panas. Dan pada malam hari dan musim dingin, suhu dengan sangat menggigil. Hal ini karena tidak memiliki massa udara kaya uap dari samudera yang akan memoderasi pergantian suhu. Wilayah gurun terdapat di bagian ujung barat dan timur Asia Tengah, yaitu Kazakhstan paling selatan, wilayah Uzbekistan barat, dan Turkmenistan berat, serta sebagian timur Kyrgyzstan masuk ke dalam klasifikasi iklim padang pasir. Daerah ini memiliki kelembapan relatif rendah dan curah hujan rata-rata tahunan tidak melebihi 10 inci. Dalam iklim ini adalah rentan suhu hariannya tinggi dengan perbedaan besar antara suhu siang hari yang panas dan suhu malam yang sangat dingin. Wilayah stepa subtropis. Wilayah stepa atau padang rumput beriklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan Asia Tengah, yaitu bagian tengah Kazakhstan, bagian timur Turkmenistan, dan sebagian besar dari Uzbekistan memiliki iklim stepa. Di wilayah ini banyak padang rumput kering yang menerima sedikit lebih banyak curah hujan dibanding wilayah gurun.
dengan curah hujan berkisar 10 hingga 20 inci per tahun. Iklim kontinental. Iklim kontinental yang lembab terdapat di bagian ujung utara dan pegunungan Tenfi di bagian tenggara Asia Tengah, yaitu terdapat di Kazakhstan tengah dan utara, Uzbekistan timur, Kyrgyzstan tengah, dan hampir semua wilayah Tajikistan yang bergunung-gunung. Daerah ini menerima lebih banyak curah hujan rata-rata dari wilayah lain Asia Tengah, setidaknya 20 inci per tahun. Di wilayah ini musim panas cenderung lebih kering daripada musim dingin. Musim dingin memiliki suhu menggigil dengan angin kencang dan hujan salju yang melimpah.